selamat pagi teman Teruna semuanya. Alangkah baiknya sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan lagu dari Gita Bakti nomor 18 bait 1 dan 2. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando. Pujilah Dia di atas tatanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolintar. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Shalom, selamat pagi adik-adik. Di minggu pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Sebelum kita baca Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tak henti-hentinya kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami di pagi hari ini mau membaca firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik. Dan nantinya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Ya adik-adik, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur, pasalnya yang ke-103, ayat 1 dan 2. Mazmur 103, ayat 1 dan 2. Kalau sudah menemukannya, mari kita berdiri. Oke, kakak akan bacakan untuk kita semua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang terkasih, bacaan kita dari Mazmur 103 ayat 1 dan 2 ini singkat ya adik-adik, sebenarnya panjang ya. Sebenarnya kita harus melihat ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Jadi kita memang saat ini membacanya hanya fokus di ayat yang pertama dan yang kedua, tapi sebenarnya ayat 1 dan kedua itu tidak mungkin terpisah dari ayat 3 sampai ayat 22. Ya. Judulnya adalah Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya. Kapan sih adik-adik terakhir kali memuji nama Tuhan? Apakah memuji Tuhan hanya ketika ibadah minggu? Dalam puji-pujian yang dinyanyikan? Atau adik-adik memuji Tuhan hanya ketika adik-adik menemukan atau mendapatkan apa yang adik-adik inginkan? Yang paling gampang, mungkin adik-adik memuji Tuhan ketika adik-adik
nilai ujiannya bagus. Benar nggak? Ya, di sini ayat pertama tadi dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ya, adik-adik memuji Tuhan itu segenap batin. Jiwaku, hai jiwaku gitu. Jadi ini ayat 1 seperti undangan ya adik-adik. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Undangan, ayo kita puji Tuhan gitu. Ayo gitu. Jadi pemazmur mau mengingatkan kita bahwa di ayat pertama ini kita tuh diundang untuk memuji Tuhan. Segenap batinku. Ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Ya, masih undangan adik-adik. Ayat 1 dan 2 ini masih undangan. Undangan untuk memuji Tuhan, ya. Memuji Tuhan dengan segenap jiwa batinku, ya. Nama Tuhan itu kudus ya adik-adik. Kita kan sudah tahu semuanya bahwa di dalam 10 firman Tuhan itu sudah tertera bahwa jangan menyebutkan dengan sembarangan, ya kan? Nama Tuhan Allahmu. Nah, jadi kita memuji nama Tuhan dengan benar-benar menyadari bahwa nama Tuhan itu kudus. Nama Tuhan itu kudus. Lalu ayat kedua, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan apa sih yang selalu adik-adik dapatkan? Kalau kalian tanya ke kakak, kebaikan Tuhan yang paling utama yang selalu kakak rasakan adalah dibangunkan setiap hari dengan nafas hidup. Tuhan memberikan kita nafas hidup itu sudah benar-benar sebuah kebaikan ya adik-adik. Benar-benar sudah Tuhan masih sayang, Tuhan masih memelihara kita. Itulah kenapa setiap kali kita, kalau adik-adik masih ingat zaman kita IHMPT offline, kita masih beribadah di gedung gereja gitu. Adik-adik masih ingat dong Kak Odi atau Kak Jelin atau Kak Ebi ataupun Kak Hesron ataupun kakak-kakak yang lain selalu bertanya, adik-adik pagi ini sudah berdoakah? Siapa yang saat teduh tadi pagi? Adik-adik sebenarnya pasti bosan, kakak ini selalu bertanya hal yang sama. Selalu bertanya berulang-ulang ketika bertemu. Jenuh lah kak ditanyain seperti itu terus gitu. Padahal sebenarnya adik-adik tanpa disadari setiap pagi itu kita merasakan kebaikan Tuhan. Adik-adik semuanya bisa bangun itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu yang pertama. Kebaikan Tuhan di pagi hari. Ya. Mungkin sekarang adik-adik semuanya belajar di rumah ya. Coba adik-adik juga ingat lagi ketika semuanya masih dalam masa-masa offline. Masa-masa masih normal. Setelah bangun tidur, di rumah papa mama pasti menyediakan kebutuhan adik-adik. Pasti akan dipanggil, nak sarapan dulu sebelum sekolah. Ya kan? Minimal minum susu mungkin, ya kan? Atau makan roti. Ya tidak selamanya sarapan itu harus berat ya adik-adik. Nah, jadi paling tidak adik-adik semuanya sudah merasakan kebaikan Tuhan melalui hadirnya papa mama. Kebaikan Tuhan itu adik-adik. Dan ketika adik-adik dari rumah ke sekolah, dalam perjalanan Tuhan sertai, boleh tiba di sekolah tanpa kekurangan satu apapun. Ya kan? Tuhan tuntun perjalanan. Ya mungkin untuk yang jalan kaki saja juga tuh sebenarnya sebuah tuntunan Tuhan ya, dari rumah jalan kaki ke sekolah gitu. Ya kita tidak bisa membedakan bahwa kak aku ke sekolah jalan kaki, kak aku ke sekolah naik motor, kak aku ke sekolah naik mobil. Ya itu semua sama. Semuanya dituntun Tuhan, dipelihara Tuhan. Dan itu kebaikan Tuhan. Ya. Jadi adik-adik di ayat kedua kita tidak bisa melupakan kebaikan Tuhan yang menjadi fokus utama. Ya. Kalau kakak sih selalu berfokus pada kebaikan Tuhan di pagi hari, selalu memberikan nafas hidup. Itu yang tidak pernah dan jangan sampai dilupakan. Selebihnya ketika kita sudah beranjak dari tempat tidur, beranjak dari rumah, mengerjakan tugas tanggung jawab kita, itu semua juga kebaikan Tuhan.
Ya. Dan saat ini adik-adik semuanya bisa belajar online juga semuanya karena kebaikan Tuhan. Ya, belajar online itu juga suatu kebaikan Tuhan. Kenapa? Teknologi juga merupakan hasil dari kebaikan Tuhan ya adik-adik. Kalau Tuhan tidak baik, ya tidak mungkin kita bisa pakai semua gadget ini. Ya kan? Tidak mungkin kita tidak belajar untuk bagaimana menggunakan aplikasi Zoom. Bagaimana ya Kak cara biar bisa masuk ke Google Meet? Bagaimana ya Kak biar bisa ngebuka Google Classroom misalnya gitu. Atau aplikasi yang lainnya gitu. Kita semua belajar adik-adik. Dan ketika kita belajar itu juga ada kebaikan Tuhan. Tuhan beri kita hikmat. Tuhan beri kita Roh Kudus untuk memahami dengan baik apa sih gadget-gadget ini cara pakainya gimana gitu. Aplikasi ini bagaimana sih dipakainya. Ya sama ketika kita belajar di sekolah, Tuhan kasih kita hikmat kan untuk memahami matematika, fisika, biologi, geografi, sejarah, ekonomi. Itu juga kebaikan Tuhan adik-adik. Benar-benar kita sudah sangat banyak menikmati kebaikan Tuhan. Kalau kita mau balik lagi, sudah sangat baik Tuhan sama kita. Ketika kita lahir dengan tubuh yang lengkap, ya. Kalau adik-adik tanya papa mama, waktu kalian lahir, itu pasti tim medis yang sudah menolong mama untuk proses kelahiran, itu pasti memperlihatkan kalian ketika masih bayi, itu ke papa kalian ataupun keluarga yang lain yang mendampingi, Pak, Bu, anaknya jarinya lengkap ya, gitu. Ini kakinya, ini tangannya, ini wajahnya, segala macam ditunjukin. Itu kebaikan Tuhan adik-adik. Itu kalau kita mau balik lagi, ya, mau balik lagi ke zaman kita masih baru lahir, itu juga sudah kebaikan Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, apa sih yang menjadi tugas kita ke depannya? Ya, ketika kita diundang nih, ayat 1 dan 2, ya kan, diundang untuk memuji Tuhan, gitu. Memuji Tuhan itu bukan hanya karena kita diundang, terus kita dengan sengaja, oh ya kita diundang kok untuk puji Tuhan. Tidak, kita juga punya rasa syukur adik-adik. Syukur yang benar-benar sudah kita rasakan gitu kan. Jadi kita mengucap syukur untuk sebanyak hal gitu adik-adik. Ya. Alasan kenapa kita harus memuji Tuhan itu ada di ayat selanjutnya. Itulah tadi kenapa di awal kakak bilang, ayat 1-2 ini tidak bisa lepas dari ayat 3 sampai 22. Ya. Kalau kakak sih mau fokusnya di ayat 8. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Tuhan adalah penyayang. Ayat 8 ya adik-adik. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ya, kita memuji Tuhan itu karena memang Tuhan sudah benar-benar menyayangi kita, mengasihi kita dengan segitu luar biasanya. Dengan segitu luar biasanya. Apapun kondisi keluarga kita, apapun kondisi nilai-nilai ujian kita, itu semuanya kebaikan Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dengan segenap batinku. Jadi adik-adik semuanya benar-benar harus memuji Tuhan. Karena di ayat 9 dikatakan, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Ayat 10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kebaikan Tuhan yang selanjutnya adalah Tuhan mengampuni setiap kesalahan kita, dosa-dosa yang kita perbuat. Udah bagaimana lagi baiknya Tuhan kita itu adik-adik. Benar-benar dia sudah mengasihi kita dengan segitu luar biasanya. Terus dia juga mengampuni setiap kesalahan kita. Karena benar-benar dia sayang ya adik-adik. Itu ada di ayat ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Takut akan dia. Ya, ini kunci ya adik-adik.
Orang-orang yang takut akan Dia. Oke. Takut akan Tuhan itu bukan takut yang seperti ketakutan yang ada kekhawatiran yang luar biasa. Kita takut akan Dia karena memang Tuhan itu sudah sangat-sangat luar biasa baik gitu adik-adik. Dia begitu luar biasa menyayangi kita. Kita takut akan Dia karena memang kuasanya begitu besar ya adik-adik. Nah, kita sadar bahwa Tuhan itu sayang sama kita semua. Wujud syukur kita itu apa? Wujud syukur kita adalah memuji Dia dengan seluruh keberadaan kita. Nah, ketika kita sudah bersyukur nih, ya, ketika kita udah bersyukur, tidak berhenti sampai situ adik-adik. Ada tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita apa? Kita hidup benar sesuai dengan firman-Nya. Hidup benar seturut kehendak-Nya. Kenapa? Karena ya selalu diulang-ulang juga nih adik-adik. Selalu diingatkan, kita semua, bukan cuma adik-adik, kakak juga, kita semua itu adalah kitab yang terbuka. Dibaca oleh semua orang. Jadi ketika teman-teman, tetangga, masyarakat yang belum percaya sama Kristus, melihat kita hidup benar sesuai dengan Injilnya, sesuai dengan firman-Nya, boleh melihat kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Ya kan? Ini selalu diulang-ulang. Adik-adik kelas Dwi yang dari zaman IHMPT masih offline, pasti selalu diingatkan, selalu mendengarkan kata-kata, hidup kita adalah kitab yang terbuka. Jadi tanggung jawab kita adalah hidup benar sesuai dengan firman-Nya. Kita bersyukur, semua yang sudah Tuhan berikan itu benar-benar kita syukuri adik-adik. Nah, ketika sudah kita bersyukur, ya Kak, kami memberikan persembahan, iya benar. Tapi sekali lagi adik-adik, hidup kita sesuai dengan firman-Nya itu merupakan tanggung jawab kita untuk kita kerjakan sehari-hari. Ya, sama seperti halnya saat ini kita sudah melewati hari ulang tahun Republik Indonesia. Dan ingat adik-adik, ini kebaikan Tuhan juga. Tahun 1945, bangsa Indonesia merasakan kebaikan Tuhan. Benar dong, kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang memberikan kita kemerdekaan. 17 Agustus 1945. Kemerdekaan yang diperjuangkan dengan sangat-sangat luar biasa ya adik-adik. Kita tidak melihat dalam catatan sejarah bahwa perjuangan itu dimulai hanya mungkin dari tahun 1943, 44, lalu kita merdeka 1945, tidak. Itu sudah diperjuangkan jauh sebelum 1945. Nah, ketika kita saat ini sadar bahwa perjuangan itu semuanya panjang untuk boleh mengibarkan bendera merah putih, boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu Bung Hatta dan Bung Karno boleh membacakan proklamasi, itu butuh perjuangan adik-adik. Nah, sekarang kita sebagai warga negara Indonesia, bagaimana mewujudkan rasa syukur kita atas kemerdekaan yang sudah Tuhan beri. Kakak cuma mau mengingatkan, di masa pandemi yang belum selesai ini, tugas tanggung jawab kita sebagai warga negara adalah patuh. Patuh pada setiap edaran yang ada, patuh pada setiap keputusan yang sudah diambil, dan patuh pada protokol kesehatan yang sudah ada. Jauh sebelum adik-adik patuh kepada aturan yang ada dibuat oleh pemerintah, adik-adik juga harus patuh kepada guru-guru. Dan sebelum adik-adik juga patuh pada guru-guru, adik-adik patuh pada papa mama, bukan? Nah, jadi adik-adik, tanggung jawab kita sebagai warga negara itu juga ada. Kita bersyukur bersama, 17 Agustus kemarin kita boleh mengingat rayakan kasih Tuhan atas bangsa Indonesia. 76 tahun penyertaan Tuhan. Bukan waktu yang singkat ya adik-adik.
Jadi mari kita boleh sama-sama mengerjakan tugas kita sebagai pelajar, sebagai anak di rumah, sebagai masyarakat di luar. Masker, tolong jangan pernah adik-adik lepas sampai keluar edaran ataupun keputusan bahwa negara kita boleh tidak memakai masker lagi. Tapi selama edaran ataupun keputusan itu belum ada, adik-adik harus tetap memakai masker. Dan kakak yakin kalian sekarang setiap keluar rumah itu di saku celana ataupun mungkin di tasnya kalau jalan, pasti isinya adalah masker, hand sanitizer, tisu kering, tisu basah. Ya kan? Nah, ini sudah wujud syukur dan tanggung jawab kita adik-adik. Dan tetap ya adik-adik, kita boleh menjaga diri kita dengan baik. Kesehatan itu yang utama saat ini adik-adik. Nah, inilah yang bisa kita lakukan sebagai warga negara saat ini adik-adik. Jangan tanyakan apa yang negara bisa berikan padamu, tapi tanyakan pada dirimu, apa yang bisa dirimu berikan untuk negara. Dan saat ini yang kita bisa berikan untuk negara adalah patuh. Jadi adik-adik, kita bersyukur bahwa banyak hal yang sudah kita terima itu adalah kebaikan Tuhan. Dan Indonesia boleh berada di usia 76 tahun itu juga merupakan kebaikan Tuhan. Nah, mari sama-sama adik-adik kita mensyukuri, memuji Tuhan untuk semua yang sudah kita rasakan sampai saat ini. Dan jangan lupa tanggung jawab kita itu tetap ada. Itu yang harus kita kerjakan. Ya. Kakak harap adik-adik semua boleh membaca Mazmur 103 ayat 1 sampai 22 supaya semuanya bisa memahami dengan baik dan benar bahwa memuji Tuhan itu memang ada ajakannya di ayat 1 dan 2. Dan caranya seperti apa? Dan selanjutnya adalah penjelasan bahwa banyak hal yang sudah Tuhan berikan buat kita. Seperti itu ya adik-adik. Kita sama-sama berdoa biarlah pandemi ini boleh selesai. Kita sama-sama berdoa supaya bangsa kita boleh semakin jaya. Masyarakatnya boleh hidup dengan penuh damai sejahtera. Terpuji nama Tuhan. Amin. Untuk merespon firman Tuhan dan persembahan, mari kita nyanyikan lagu dari Kidung Muda-Mudi nomor 129 bait 1 dan 2. Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak di dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera berkat. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap dan berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu
Mari adik-adik kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami kekuatan. Terima kasih untuk nafas hidup yang tidak pernah Tuhan tidak berikan buat kami. Bapa, saat ini kami mau mengucap syukur buat banyak hal yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar bersama melalui media yang ada yang saat ini sedang dan terus kami kerjakan Tuhan. Terima kasih untuk pembelajaran online yang diberikan oleh guru-guru kami. Kami sadar Tuhan, kami masih harus belajar dari rumah. Biarlah ya Tuhan, di dalam kondisi ini kami tetap bersemangat untuk belajar. Kami tetap bersemangat untuk meraih cita-cita kami ya Tuhan. Dan melalui momen-momen ini Tuhan, kami boleh tetap menjaga kesehatan kami, tetap mensyukuri kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Bapa, masa-masa belajar kami di rumah, biarlah Tuhan yang boleh jaga dan sertai. Tuntun kami untuk kami boleh belajar dengan baik. Tuhan boleh mampukan kami juga untuk mengerjakan setiap tugas, setiap ujian juga dengan baik. Sehingga kami boleh meraih hasil yang baik ya Tuhan. Tuntun kami untuk boleh mengerjakannya semua dengan baik Tuhan, mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Biarlah ya Bapa, hikmat yang daripadamu selalu ada pada diri kami untuk kami boleh belajar dengan tekun ya Bapa. Tuhan, masa-masa kami di rumah, biarlah kami juga boleh menolong orang tua kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan orang tua kami. Kami mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berkati setiap usaha, pekerjaan Tuhan yang tolong, agar semuanya yang dikerjakan boleh menjadi berkat untuk keluarga kami. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau yang boleh menjauhkan orang tua kami dari sakit, penyakit, dan juga hal-hal buruk. Bapa yang baik, kami teringat juga Tuhan untuk teman-teman kami yang dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan, Engkau yang berkati mereka agar mereka boleh kembali pulih. Mereka boleh sembuh, mereka boleh beraktivitas kembali, dan tetap mengucap syukur atas hidup yang Tuhan sudah anugerahkan. Tak lupa juga kami bersyukur untuk teman-teman dan juga kakak-kakak kami yang berulang tahun dalam sepekan ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu atas hidup dan kehidupan mereka, sehingga mereka boleh bertambah lagi umurnya 1 tahun. Biarlah setiap harapan, setiap cita-cita, pergumulan boleh Tuhan yang wujud nyatakan seturut dengan waktu Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur juga untuk kegiatan lomba Family Fun and Activity yang dilakukan di Pelkat PT. Terima kasih kami boleh bersukacita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Biarlah melalui kebersamaan kami dengan jemaat GPIB Zebulon boleh semakin terbentuk keakrabannya ya Tuhan. Terima kasih kami boleh berpartisipasi melalui video TikTok ataupun Reels Instagram. Terima kasih ketika kami boleh berkreasi bersama Tuhan. Walaupun dari rumah masing-masing, walaupun kami masih pakai masker, terima kasih kami boleh menikmati apa yang sudah Tuhan anugerahkan buat kami nikmati. Dan biarlah ya Tuhan, kami benar-benar boleh menghayati kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Engkau. Tuhan, tuntun kami untuk boleh mengisi kemerdekaan itu juga ya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk 76 tahun Republik Indonesia. Tuhan memberkati pimpinan dari pusat hingga ke daerah, Presiden bersama jajarannya, para pemerintah daerah juga bersama dengan jajarannya. Tuhan yang boleh anugerahkan hikmat, kebijaksanaan, takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin dengan baik. Tuhan yang tolong mereka untuk boleh selalu mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Jauhkan bangsa dan negara kami ini Tuhan dari hal-hal buruk, perpecahan, bahkan kami mau menolak bencana alam juga Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu boleh ada di dalam bangsa dan negara kami ini Tuhan.
Teringat kami juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih terpapar oleh COVID-19. Tuhan yang boleh sembuhkan mereka, Tuhan boleh tolong mereka melalui para medis yang ada. Dan program vaksinasi yang masih terus dikerjakan juga Tuhan yang boleh terus tolong pemerintah untuk mengerjakannya dengan baik. Boleh sampai ke sasaran dengan tepat ya Tuhan. Semua masyarakat dari Sabang sampai Merauke boleh divaksin Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau yang boleh menolong setiap usaha pemerintah untuk memvaksinasi seluruh warga negara Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Jemaat Zebulon Batam. Tuhan yang berkati Ibu Pendeta, para presbiter, para pengurus Pelkat, dan juga seluruh panitia, pegawai kantor, koster. Tuhan yang boleh jaga, Tuhan yang boleh pelihara setiap program kerja yang ada juga Tuhan yang tolong untuk boleh dikerjakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, secara khusus kami boleh berada di dalam Pelkat Persekutuan Teruna. Tuhan yang boleh terus beri kami hati untuk boleh setia bersekutu, boleh setia melayani Tuhan melalui program yang ada, setia bersukacita bersama dengan teman-teman melalui program yang ada, kegiatan yang ada. Bapa, kami juga mau berdoa untuk para pelayan-Mu, biarlah kiranya semangat dan sukacita melayani Tuhan selalu ada, dan kami boleh bersama-sama bersinergi dengan Pelkat lain dan juga presbiter untuk boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan untuk minggu pagi ini kami boleh bersekutu bersama. Tuhan, cita-cita kami, harapan kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kami untuk mewujud nyatakannya itu dan tetap berserah penuh pada Tuhan. Di atas segalanya itu Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Layakkan kami Tuhan untuk menerima segala berkat-Mu. Jauhkan kami daripada yang jahat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami, ini permohonan kami, yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi nomor 144 bait 1 dan 5, Siapa yang berpegang. Hidupnya mulia
adik-adik, jangan pernah kita melupakan kebaikan Tuhan. Dan ingat selalu untuk memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui hidup dan kehidupan kita. Mari kita tutup ibadah persekutuan teruna kita pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh bersekutu. Tuhan beri kami hati untuk boleh selalu rindu dipenuhi oleh firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan menutup ibadah kami. Tuhan, Engkau kiranya yang menyertai hidup dan kehidupan kami di sepekan ke depannya Tuhan. Engkau juga yang mempertemukan kami di minggu yang akan datang untuk boleh bersekutu bersama dengan teman-teman kami dari Pelkat PT GPIB Bethel Tanjung Pinang. Tuhan tolong biarlah kami boleh tetap bersuka cita dalam persekutuan kami ini ya Tuhan. Ini ibadah kami Tuhan, ini syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang menuntun kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk kakak-kakak layan yang telah memberitakan firman Tuhan, dan terima kasih untuk teman teruna yang telah mengikuti ibadah hari ini. Jaga kesehatan dan tetap terapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan.